sebelum ditimbang amal kita oleh Allah. Oleh karena saudara dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an banyak sekali permulaan surat, bahkan nama-nama surat yang Allah jadikan maksum alaihnya, yang Allah gunakan alat sumpahnya adalah nama-nama waktu. Wal fajr, wad duha, wal lail, wal asr, dan seterusnya. Nama-nama waktu digunakan oleh Allah sebagai alat sumpah. Telah kita maklumi bersama bahwa tatkala Allah bersumpah dengan nama waktu, maka menunjukkan bahwasanya waktu tersebut adalah makhluknya yang begitu agung kedudukannya di sisi manusia. Bagi siapa yang berpikir? Karena saudara, ketika Allah bersumpah wal asr, demi waktu, dalam tafsir kita Al-Futuhatul Ilahiyah kami menukil perkataan Syekh Sulaiman Al-Jamal. Beliau menafsirkan bahwa al-asr ini setidaknya ada beberapa pengertian. Pengertian yang pertama adalah al-asr ay ad-dahr, masa. Dan ini pengertian yang paling mendekati dengan yang disepakati oleh para ulama mufassir. Ad-dahr ini, kata Syekh Sulaiman Al-Jamal, ini adalah peringatan ibratun nadir min haitsu tasarrufil ahwali wa tadabburha wa dilalati 'ala as-sana'i, rawahu Zaid bin Aslam. Mengartikan al-asr ini sebagai ad-dahr, ini menunjukkan bahwasanya ad-dahr yang maknanya masa itu adalah perjalanan panjang yang isinya aneka ragam tingkah laku manusia. Dalam pergantian masa itu ada susah, ada senang, ada bahagia, ada sedih, ada kaya, ada miskin, ada celaka, ada selamat, dan seterusnya. Maka al-asr ini sifatnya lebih umum apabila diartikan sebagai ad-dahr. Sedangkan dalam tata bahasa al-asr itu maknanya memeras. Asrun itu artinya perasan, asr memeras. Maka ditakwil oleh ulama mufassirin ketika Allah mengatakan wal asr, demi waktu yang telah memeras manusia dari semenjak pagi butanya, maka asar itu adalah hasil perasan keringat. Hasil perasan keringat dari mulai pagi buta, hasilnya diperoleh di sore hari. Asr, memeras. Al-asr artinya memeras. Maka ditakwil oleh para ulama kita wal asr, demi waktu yang mana manusia telah memeras keringatnya, memeras ikhtiarnya dengan sedemikian rupa, lalu hasilnya dia peroleh di sore harinya tersebut. Al-asr. Kalau al-asr ini diartikan sebagai waktu ba'da zawal ila ghurubiha. Apabila al-asr ini diartikan sebagai waktu setelah selesainya waktu zuhur dan menjelang waktu maghrib yang kita kenal, maka wal asri ini adalah peringatan bagi orang-orang yang merugi. Kalau asar, wal asri diartikan waktu asar, maka wal asri ini adalah peringatan buat orang-orang yang merugi. Mengapa demikian? Kata Syekh Sulaiman Al-Jamal, bahwasanya ketika orang-orang terbaik diilustrasikan sebagai orang-orang yang awwabin, sehingga sholat duha ini disebut dengan sholatul awwabin. Ya, sholat duha itu punya nama lain, sholatul awwabin. Kenapa disebut sholatul awwabin? Awwab ini adalah orang-orang yang kembali kepada Allah di tengah kesibukan. Kita maklumi bersama, waktu duha ini waktu lagi sedang-sedangnya orang pada sibuk. Waktu duha yang ngojek lagi ngojek, yang kerja lagi kerja, yang ngajar lagi ngajar, yang dagang lagi di pasar, yang nganggur lagi di gasur. Waktu duha ini waktu lagi sedang-sedangnya sibuk, tapi ada hamba-hamba yang menyempatkan waktunya mengerjakan sholat minimal 2 rakaat, maksimal 8 rakaat, di ba'di riwayah 12 rakaat yang disebut dengan sholat duha. Maka orang-orang seperti ini adalah awwab,
orang-orang yang tetap ingat kepada Allah, orang-orang yang kembali kepada Allah di awal siangnya untuk tetap beribadah kepada Allah, padahal waktu lagi sedang sibuk. Maka orang yang sudah melek ibadah dari semenjak waktu duha, yaitu waktu kemuliaan siang, apa disebut dengan waktu syuruk, waktu isyraq. Kata ulama dalam Fathul Qorib disebutkan bahwa waktu isyraq ini adalah waktu ketika terbitnya matahari naik satu tumbak. Satu tumbak itu dikonversikan dalam nilai menit oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhnya sekitar 4 jam atau 15 menit. Jadi kalau hari ini misalkan subuh berakhir pada pukul 5.40 menit, ya, atau disebut dengan waktu tulu, maka waktu isyraq atau waktu syuruk itu adalah pukul 5:55 menit. Nah, itu pertanda telah masuknya waktu duha. Maka kata Syekh pengarang kitab tafsir ini mengatakan bahwa orang-orang yang melek ibadah di waktu duha ini adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Dari awal waktu dia udah ingat ibadah sama Allah. Tapi tidak jarang orang yang baru melek ibadahnya justru di waktu asar. Duha belum melek, johor masih merem, asar baru melusin, mau maghrib baru ingat sama Allah. Ada yang begitu? Mau maghrib, mau gelap, badannya udah nggak bau kencur lagi, bau tanah, baru dia ingat sama Allah. Maka wal asr ini menjadi peringatan buat mereka, hei orang yang baru melek di waktu asar, mau dikit lagi maghrib, matahari mau gelap, baru ingat sama Allah. Ingat, masih ada kesempatan taubat, jangan disia-siain. Wal asr, demi waktu asar. Nah, ini masih mending, masih beruntung mereka yang teringatkan, mereka disadarkan oleh Allah, meski sudah nyampe waktu asar mau maghrib, dia masih ingat sama Allah, berarti pengakhirannya husnul khotimah. Ini kan yang repot, maghrib udah masuk masih merem balik. Nah, ini Pak, insya Allah jamaah FS3G bukan waktu duha, sebelum subuh udah melek. Nah, ini orang-orang tingkatannya waliullah gitu. Masya Allah, orang-orang pada yana, pada tidur ini malah terbangun. Nah, inilah karakteristik orang-orang yang masuk surga dengan keselamatan. Mereka itu sholatul bil-lail wan nasu niyam. Orang-orang yang sholat berdiri yang mulai tengah malam sedangkan orang-orang pada ketiduran. Nah, ini karakteristik orang-orang yang insya Allah masuk surga tanpa melalui adzan. Amin ya rabbal alamin. Saudara, bicara masalah pergantian tahun, maka bicara masalah waktu. Maka mari kita petik hikmah dari sebuah hadis yang diambil dari kitab Musnad Imam Ahmad, bahwasanya Rasul bersabda dari 2 sahabat perawinya, sahabat Ibnu Abbas dan sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Rasul bersabda, man al-abdul muslim, seorang hamba muslim, idza balagha umruhu 40 sanatan khaffafallahu hisabahu, wa idza balagha umruhu 60 sanatan razaqahu Allahu al-inabata ilayhi, wa idza balagha 70 sanatan ahabbahu ahli sama, wa idza balagha 80 sanatan sabbatallahu hasanatihi wa maha anhu sayyiatihi, wa idza balagha 90 sanatan ghafarallahu ma taqaddama min dhanbihi wa syafa'ahu Allahu ala ahli baitihi. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan sebuah riwayat hadis dari sahabat Ibnu Abbas dan Abi Dzar Al-Ghifari, bahwasanya Rasul bersabda, man al-abdul muslim, hamba Allah yang berserah diri, hamba Allah yang tetap setia beribadah apabila umurnya nyampe 40 tahun.
usianya udah nyampe 40 tahun, alhamdulillah, masih setia mengabdi kepada Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangan, setia sama Allah, maka Nabi katakan khaffafallahu bisalahu, maka Allah akan mengapresiasi kesetiaan dalam mengabdi ini dengan cara Allah ringankan hisabnya. Bapak sekalian, saudara sekalian, ciri ahli surga nanti di yaumul hisab, hisabnya ringan. Kalau orang hisabnya sudah ringan, ini ciri-ciri dia bakal masuk surga. Kenapa demikian? Karena ringannya hisab menunjukkan orang ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa orang muslim tetap setia, barokah ibadahnya, umur 40 tahun, maka Allah bakal ringankan nanti hisabnya di yaumul qiyamah. Amin. Panjang umur, alhamdulillah. Wa idza balagha sittina sanah, alhamdulillah panjang umur, sampai 60 tahun usianya. Maka jikalau tetap setia beribadah kepada Allah, barokah ibadah, walau usia udah 60 tahun, udah gak muda lagi, maka Allah Ta'ala akan berikan kepadanya al-inabata ilaihi. Allah akan buka pintu-pintu tobat baginya. 60 tahun masih getol ibadah, barokah ibadahnya, pintu-pintu taubat kebuka semuanya. Jadi, fa insyaallah ini orang insyaallah bakal husnul khatimah. Kenapa? Karena pintu-pintu taubat Allah buka baginya semuanya. Kalau 60 tahun masih getol ibadah. Jadi sini udah ada yang 60 tahun belum? Belum ada ya? Rata-rata 40, 30, 60 nih barokahnya. Panjang umur, ya, nyampe 70 tahun. Wa idza balagha 70 sana, 70 tahun nyampe usianya, maka ahabbahu ahlus sama. Kalau ingin melihat wajah manusia ya yang 70 tahun masih suka menjaga ibadah, walaupun tidak sekuat masa mudanya, walaupun sekarang silahnya udah bukan lagi di karpet tapi di kursi. Kayak orang tua kita lihat Abdul Rahim, masya Allah, saya sedih sekaligus gembira melihatnya. Kalau ingin melihat wajah manusia yang dicintai penduduk langit, lihat orang yang usianya 70 tahun masih getol ibadah. Ayahanda Abdul Rahim berapa usianya? Mohon maaf, 75. Saudara, silakan lihat wajah beliau. Kalau antum mau lihat wajah manusia ya yang dicintai penduduk langit, lihat wajah ayahanda ini. Lihat wajah beliau. Itu sosok wajah ahabbahu ahlus sama, yang penduduk langit mencintai beliau. Kenapa? 70 tahun usianya masih setia ibadah kepada Allah, barokah ibadah, penduduk langit pun mencintai dirinya. Panjang umur sampai 80 tahun usia. Maka jikalau sudah 80 tahun, Rasul sabdakan sabbatallahu hasanatihi wa maha anhu sayyiatihi. Maka kalau udah 80 tahun masih ada ibadah walaupun tertatih-tatih, enggak kayak masa muda dulu tapi tetap ibadah, maka barokah ibadahnya. Orang yang nyampe usia 80 tahun yang ditulis cuma kebaikannya aja, kejelekannya dihapus-hapusin sama Allah. Makanya ada istilah dulu, ada namanya di Pondok Melati, Kiai Haji Muhammad Kamil, Allah yarham, mungkin kenal ya. Beliau selalu ngomong begini, gua mau udah tua, mau ngomong apa aja bener. Orang tua mah gak ada salahnya. Orang tua mah gak ada salahnya. Kala itu beliau ngomong usia 84 tahun, wafat dalam usia 84 tahun. Allah yarham. Beliau wafat ini setelah mengisi tausiah 7 hari wafatnya ibu saya. Itu ternyata ceramah terakhir beliau di Ramadan. Beliau suka ngomong kalau orang tua mah jangan kata salahnya, jangan kata benernya, salahnya aja bener kan gitu. Saya pikir tuh omongan kayak bercanda, tapi ketika mengkaji hadis ini ada benernya juga. Kenapa? Orang usia 80 tahun Pak masih setia beribadah kepada Allah, Allah tetapkan kebaikannya, Allah hapus keburukannya. Jadi apa ya? Udah bener aja udah.
Yang terakhir, kalau panjang umur sampai 90 tahun, ada orang sampai 90 tahun, engkau kita nyampe umur 90 tahun misalkan usianya, maka yang begini, ghafarallahu ma taqaddama min dzanbi. Allah ampuni dosa-dosa masa lalunya. Bahkan wasyafa'ahu ahla baiti, maka Allah berikan ia hak untuk dapat menolong keluarganya nanti di yaumil qiyamah. Maka kalau kita punya engkau umur 90 tahun, ahli ibadah soleh, nanti engkau kita bakal memberi syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga pergantian tahun adalah event untuk kita memperbaiki diri, untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk melepaskan hawa nafsu sejadi-jadinya, tapi dalam rangka memperbaiki kondisi dari yang tidak baik menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Walakum minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian tasawuf yang telah dimuliakan oleh kita Ustaz. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan kehidupan kita sehari. Jadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tertibkan sesi yang pertama ini dengan takbiratul Quran.